Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat itu merupakan salah satu kesekian cara untuk kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir kita memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, beberapa hari terakhir ini media dihebohkan atau diisi dengan berita yang sangat menyedihkan. Saudara-saudara kita yang di Palestina dibombardir dengan kejam dan bengisnya. Ribuan orang yang menjadi korban, dan dari media datanya korbannya lebih banyak anak-anak. Ini sangat menyedihkan. Ini merupakan kezaliman dan kemungkaran yang sangat nyata. Lalu bagaimana sikap kita seorang muslim mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita mengetahui adanya kemungkaran, maka kita rubah kemungkaran itu, kita cegah kemungkaran itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Ini adalah tugas orang-orang atau mereka-mereka yang menjadi pemimpin dan punya kuasa untuk menekan Zionis Israel untuk menghentikan ini. Tapi kalau kita tidak mampu, wa illam yastati fa bilisanih. Kalau kita tidak mampu, kita rubah dengan lisan kita. Kita suarakan ini. Alhamdulillah hari Ahad kemarin kita umat Islam Indonesia, wabil khusus Jakarta, bersama-sama menyuarakan ini agar didengar oleh dunia sehingga bisa menekan Israel untuk menghentikan ini. Tapi terkadang kita miris. Organisasi perdamaian dunia PBB seakan-akan tidak mampu atau tidak punya kuasa sama sekali untuk bertindak. Dan kalau tidak mampu, fa illam yastati fa biqalbi. Kalau kita tidak mampu dengan itu semua, dengan kekuasaan kita bukan orang yang berkuasa, dengan lisan dan itu pun kita tidak mampu, fa biqalbi, maka dengan hati kita. Wa dzalika al-amrul iman. Walaupun ini termasuk dalam kategori lemahnya iman. Jemaah yang dimuliakan Allah, terkadang ada yang bersuara, kenapa kita harus peduli dan empati terhadap Gaza Palestina? Toh mereka bukan siapa-siapa kita. Ini perlu kita jawab. Yang menjadi korban di Gaza dan Palestina mayoritas adalah Muslim. Sementara kita juga Muslim. Antara satu Muslim dengan Muslim yang lainnya ada ikatan akidah, atau yang lebih dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Sesama Muslim kita diikat dengan ikatan la ilaha illallah. Kita dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum.
bahwa setiap orang-orang yang beriman, kalau kita mengaku diri kita beriman, maka kita akan bersaudara dengan siapapun dari bangsa manapun, dari etnis manapun yang beriman. Maka fa aslihu baina akhwaikum, kita bantu untuk kemaslahatan di antara saudara-saudara kita. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, antara kita dalam konteks ini mukmin Indonesia dengan saudara kita mukmin yang di Gaza Palestina adalah saudara kal bunyan, yang Rasulullah mengibaratkan seperti buah bangunan. Yashuddu, yang saling menguatkan, ba'duhu ba'dhan, antara bangunan satu dengan bangunan yang lainnya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasad bis-sahri wal humma, bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman itu adalah seperti satu tubuh di dalam rasa mengasihi, menyayangi. Maka kalau di antara satu anggota tubuh atau badan kita ini ada yang sakit, maka tak anggota badan yang lain tanpa disuruh, tanpa diminta akan membantu dan menolongnya, ikut merasakan sakitnya. Nah, saat ini saudara kita yang di Gaza Palestina sedang merasakan sakit yang luar biasa. Bantuan obat-obatan diblokade, bantuan makanan diblokade, bantuan dan lain sebagainya diblokade. Ini sakit, maka kita tergerak untuk membantu, walaupun hanya dengan yang paling lemah dari itu semua, yaitu dengan doa-doa kita. Kemudian juga kadang ada suara-suara sumbang. Toh yang jadi korban di Palestina bukan hanya orang Islam kok. Ngapain kita Muslim harus peduli? Di sana ada umat Nasrani, di sana ada umat Yahudi. Bagaimana Islam mengajarkan itu? Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarhamin nas lam yarhamhullah. Man, siapapun lam yarhamin nas, yang tidak saling menyayangi antar sesama manusia, atau dalam bahasa lain ini disebut dengan ukhuwah basyariyah, kita sesama umat manusia. Maka kalau ada di antara kita tidak sayang antara satu dengan lainnya sesama umat manusia, la yarhamullah, maka Allah tidak akan memberikan sayangnya kepada mereka. Maka kita umat Islam Indonesia yang walaupun mereka beda negara dengan kita, tapi mereka seakidah dengan kita, mereka sama-sama manusia dengan kita, maka kita sayangi dengan semampu dan sekuat tenaga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat, beliau adalah orang yang paling sayang terhadap siapapun walaupun ia berbeda agama dengan kita. Dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk bersama dengan beberapa orang sahabat, saat itu tiba lewat sekelompok orang yang mengantarkan jenazah. Ketika melewati Rasulullah mengajak para sahabat untuk berdiri menghormat. Kemudian di saat itu ada beberapa sahabat yang menyampaikan, ya Rasul, itu tadi jenazah yang diantarkan bukan orang Islam ya Rasul. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, walaupun dia bukan orang Islam, tapi dia sesama manusia, sama seperti kita. Walaupun agamanya berbeda, tapi toh itu adalah sama-sama manusia kayak kita. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saudara-saudara kita sangat membutuhkan bantuan kita. Maka kalau kita bisa membantu dengan tangan kita, dengan kuasa kita, bantulah itu dengan itu. Kalau kita mampu dengan lisan kita, dengan media sosial kita, kita suarakan itu, maka kita bantulah. Dan kalaupun memang tidak mampu dengan tangan kita, dengan suara kita,
maka dengan hati kita doakan minimal seperti yang dilakukan dalam Jakarta Islamic Center seperti ini. Setiap rakaat terakhir dalam sholat kita kunut nazilah, karena ini adalah tragedi kemanusiaan. Kita mohon pada Allah, kalau kekuatan yang ada di dunia ini, manusia yang dikomandoi oleh PBB tidak mampu untuk apa-apa, tinggal kita ketuk pintu langit memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar tragedi kemanusiaan ini segera berakhir dan diberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang di Gaza Palestina, terkhusus yang sesama akidah, sesama muslim dengan kita, dan umumnya untuk sesama saudara-saudara kita dimanapun berada, yang muslim maupun yang non muslim terzalimi, itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tercipta kehidupan dunia yang damai. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam membawa damai untuk seluruh alam raya. Bukan hanya untuk orang Islam itu sendiri, tapi untuk sesama manusia, bahkan untuk alam raya dan sekitarnya, semua mendapat karunia rahmah dalam Islam yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.